Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini saya ingin menyampaikan tema lanjutan yang saat lalu, yaitu tentang ikhlas membawa keberkahan. Setelah kita memahami betapa ikhlas ini harus semua amal ditujukan hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya, dan bukan untuk ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diapresiasi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan benar-benar balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Maka jika kita dalam beramal seperti ini, banyak sekali keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang pertama adalah maka amalnya akan disebut sebagai amal soleh. Setiap amal yang dilandasi oleh keikhlasan, maka amal itu akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh dari kita semua. Karena itu, kalau kita ingin menciptakan setiap aktivitas itu ingin diterima oleh Allah sebagai amal soleh, maka niatkanlah benar-benar ikhlas karena Allah. Ketika kita melaksanakannya benar-benar niat karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan amal soleh dan balasan yang tidak terhingga. Nah, karena itu amal tergantung pada niat yang dimiliki oleh setiap orang. Kalau niatnya untuk Allah, Allah akan menjadikannya sebagai amal baik yang diterima. Kalau niatnya bukan untuk Allah, maka akan menjadi amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dianggap sebagai amal soleh. Walaupun kenyataannya kalau secara fisik dia betul-betul seperti amal baik. Misalnya orang bersedekah, walaupun bersedekahnya sampai banyak sekali, bahkan setiap hari terhadap sejumlah orang, tapi kalau bukan untuk keikhlasan, untuk dirinya supaya dipilih, untuk dirinya supaya dihargai, untuk dirinya supaya dipuji, maka tidak akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kebalikannya, ada orang niat ingin beramal soleh, tapi karena ada uzur tidak bisa direalisasikan, Allah akan mencatatnya tetap sebagai amal soleh. Sehingga Rasulullah pernah menyatakan dalam hadisnya, ada orang yang tetap tinggal di Madinah, dia tidak bisa melewati seperti kita dalam perjalanan ini, perjalanan jihad, dan dia tidak bisa melewati lembah-lembah yang kita lalui, tapi mereka sudah bersama kita. Maksudnya bersama pahala dengan kita. Karena apa? Mereka terhalangi oleh uzur. Jadi pada saat yang sama, kalau ada orang sudah niat benar-benar ikhlas karena Allah, ingin melakukan sesuatu tapi tidak bisa terwujud karena ada uzur yang menghalangi. Namun di sisi Allah tetap akan menjadi amal solehnya, dicatat sebagai amal baik yang dibalas dengan pahala. Oleh karena itu, ini menjadi landasan terpenting dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, bahwa setiap aktivitas, apakah lisan, gerakan tangan, pandangan mata, pendengaran telinga, langkah kaki, semua diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju ke masjid, ini langkah kaki. Kita sholat berjamaah, ini gerakan tubuh. Apakah benar-benar bisa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Walaupun ada orang setiap hari ke masjid sholat berjamaah, bahkan di awal waktu lebih dari itu mungkin 5 menit sebelum azan sudah sampai dia sempat sholat tahiyatul masjid. Tapi bukan untuk Allah, niatnya untuk selainnya. Betapun itu setiap hari dilakukan seperti terus-menerus, tidak akan dianggap sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa keberkahan yang kedua, bahwa niat itu sebagai sumber amal, masdarul amal. Kalau kita niatnya benar-benar tulus karena Allah dan benar-benar ini menjadi satu niat untuk mengagungkan Allah, maka dia akan bisa lakukan amal-amal yang besar. Mungkin bagi orang yang tidak ikhlas, untuk melakukan hal yang kecil juga sulit. Diminta sedekah sekitar 5.000 saja, bagi orang kaya, kalau tidak ikhlas, dia berat melakukannya.
Tapi bagi orang yang ikhlas, sekalipun diminta 5 juta, dia harus menabung, saya akan cicil selama misalnya 5 bulan, saya akan cicil mungkin selama setahun. Tapi ketika dia ikhlas, bagi dia ringan. Jadi ternyata ikhlas ini bisa menjadi motor penggerak untuk seluruh aktivitas kita. Bisa melakukan amal-amal yang besar karena keikhlasan kita, dan bisa ya melewati semua halangan-halangan dan rintangannya. Nah karena itu jadikanlah ikhlas ini jadi sumber aktivitas kita. Jadi betapapun kita terhimpit oleh sisi ekonomi yang sekarang sedang sulit, ya di sebagian orang sekarang semakin sulit, bekerja tidak bisa karena harus di dalam rumah ya. Kemudian sekalipun sudah bekerja dalam rumah, mungkin gaji pun harus dipotong karena tidak memberikan aktivitas yang sempurna 100%, tidak bisa dipantau langsung 100% oleh bosnya. Tapi pada saat yang sama, kalau orang ikhlas, ya, dia tetap akan bisa beraktivitas sekalipun tidak dipandang oleh bosnya. Sekalipun gajinya sudah dipotong separuh, tapi kalau ikhlas, betul-betul bisa menjadi semangat, bisa jadi motivasi untuk bisa beraktivitas yang terbaik. Kemudian yang ketiga, bahwa keberkahan ikhlas itu akan bisa mewujudkan amal yang sampai dihisab. Amal yang sampai ketika dihisab. Kalau kita beramal bagi orang mukmin, tidak ingin terputus amal ini hanya di dunia, tapi kita ingin berlanjut amal ini ada manfaatnya untuk hari akhirat. Kapan? Yaitu pada saat dihisab. Ketika dihisab, Allah akan menimbang mana amal yang buruk dan mana amal yang baik. Kalau kita ikhlas, amal yang baik ini akan ada di tempat timbangan amal yang baik. Tapi kalau kita tidak ikhlas, maka amal yang baik ini tidak akan bisa ada di dalam timbangan amal yang baik. Karena ketika dihadapkan amal manusia kepada dua timbangan ini, bisa jadi begitu akan dimasukkan ke dalam timbangan amal baik, ternyata dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ikhlas, bukan dipersembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah, maka amal sekecil apapun hanya tersenyum kepada orang sudah jadi bersedekah ya. Hanya menggembirakan orang nilainya sudah lebih daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Meringankan beban orang, membiarkan hutang orang nilainya sudah seperti lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Padahal kalau kita iktikaf di Masjid Nabawi, ongkosnya mahal ya. Perginya harus berlama-lama, sementara di sana pun kita harus lelah-lelah. Tapi ada yang diberi oleh Allah menghargainya lebih dari itu. Itu ketika meringankan beban orang, ketika bisa memberikan manfaat pada orang lain, bisa membayarkan hutangnya, bisa menggembirakannya. Mungkin bagi manusia ini kecil, tapi di hadapan Allah balasannya sangat besar selama dia masih ikhlas. Nah karena itu, kalau kita amalnya ikhlas, begitu ditimbang, dihisap nanti, maka amal yang ikhlas ini akan berada di tempat timbangan yang baik. Tapi kalau misalnya tidak ikhlas, walaupun kata orang ini amal yang baik, bahkan dikagumi, dipuja-puja sama orang, tapi tidak diterima oleh Allah, maka tidak akan bertempat di timbangan amal yang baik. Oleh karena itu pantas Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat, wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'am mansura. Jadi kalau kita dalam ayat ini bahwa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Kami ajukan amal yang dilakukan oleh mereka, tapi kata Allah kami jadikan dia seperti debu berterbangan. Debu begitu tinggi di gurun, tapi begitu datang angin topan besar sekali, debu yang menumpuk ini ternyata tiba-tiba berterbangan kemana-mana sampai habis. Ini amal segitu banyaknya ketika di dunia dengan susah payahnya dan pengorbanannya, tapi bukan untuk Allah. Maka begitu dihadapkan oleh malaikat ke dalam timbangan amal soleh, oleh Allah dihapus. Karena itulah semua amal harus benar-benar untuk Allah. Kalau memang untuk Allah, ya Allah terima. Kalau tidak untuk Allah, ya Allah tidak akan menerimanya, tidak akan ditempatkan di amal soleh, di timbangan amal yang baik. Oleh karena itu, jagalah hati ini jangan sampai ada titik-titik noda-noda secercah ya, yang dalam bentuk syirik kecil atau disebut dengan riya. Ingin dipuji, dihargai, diapresiasi oleh selain Allah. Maka pada saat yang sama ini bukan ikhlas, tapi ini riya. Ketika riya, kalau di dunia sudah berkorban banyak, tapi karena riya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena keikhlasan, maka pada saat yang sama Allah akan hapuskan, dan sekaligus bukan saja amal ini terhapus, orang ini tidak akan tergolong pada orang yang beruntung. Orang semacam ini pasti akan rugi. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah sudah menegaskan, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah
amal kamu dan kamu akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Tidak akan ada untung sama sekali dengan amal yang sudah dilakukan begitu banyak di dunia ketika tidak ada keikhlasan. Ketika itu dilakukan dengan riya. Jadi ini hati-hati untuk mereka yang sedang maju ya pada pilkada, maju misalnya dalam proses pemilu ya, dalam proses pileg ya. Jangan sampai apa yang diberikan pada masyarakat itu bukan ya untuk Allah, tapi untuk kepentingan dirinya, untuk kemenangannya, untuk keterpilihannya. Ketika itu maka semua yang dikorbankan tidak menjadi nilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun seorang istri ya, perasaannya, pikirannya, tenaganya ya, kemudian juga bahkan mungkin hartanya, waktunya, segalanya diberikan untuk suaminya dan anak-anaknya. Kalau itu benar-benar ikhlas, subhanallah, maka itu akan menjadi nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu, kata Rasulullah, dia duduk bisa sabar, bertahan mendampingi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, merawat anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya dalam rumahnya, maka dia akan menjadi ahli surga. Selama dia ikhlas. Tapi kalau dia tidak ikhlas, ya sering dia mengeluh, ya sering dia berkata sendiri, kecewa karena tidak diberi apresiasi, tidak ditanggapi, apalagi misalnya diberikan ya penghormatan, kemuliaan, terima kasih dan lain-lain. Ketika tidak dapatkan, kemudian dia kecewa dan merasa, buat apa saya berkorban untuk mereka, ternyata saya tidak diberikan perhatian apa-apa, saya tidak dianggap apa-apa, saya tidak dianggap sebagai ibu, saya tidak dianggap sebagai istri. Pada saat yang sama semua pengorbanannya nol, di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Jangan sampai pengorbanan kita dengan segala kelelahannya, dengan segala pengorbanannya tidak punya nilai apa-apa. Padahal seorang ibu luar biasa, dia adalah madrasah, dia adalah penentu surga bagi seluruh anak-anaknya, dia adalah pendamping setia bagi keberhasilan suaminya, dia motivasi terbesar bagi kesuksesan suaminya. Tapi kalau itu tidak ikhlas dilakukannya, karena kurang perhatian dari suami dia tidak ikhlas, karena kurang misalnya nafkahnya dari suami dia tidak ikhlas, karena dia misalnya kurang disayang sama suami tidak ikhlas, maka pada saat yang sama semua pengorbanannya sia-sia. Padahal kalau dia lakukan itu sama saja dengan dia mendapatkan pahala seperti seorang mujahid di medan perang. Selama itu semuanya ikhlas. Jadi ikhlas ini seperti yang kita katakan di keberkahan nomor 3 adalah ya, memberikan ya, catatan atau penerimaan Allah sebagai amal soleh saat dihisab nanti. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan dari mulai kita balik semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, begitupun seterusnya sampai kita sekarang, bahkan sampai nanti kita wafat, mudah-mudahan semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dan menjadi timbangan dalam amal soleh kita saat dihisab. Nah, karena itu pantas ada catatan yang diberikan oleh Imam Ghazali, ini sangat menarik buat kita. Kata beliau, kullu bani Adam halka illal alimun. Setiap bani Adam itu binasa. Ini semua kita manusia, ya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kata Imam Ghazali binasa. Tapi kata dia illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Tapi apakah dengan ilmu itu semua orang sudah bisa dijamin dia akan selamat? Belum. Kata beliau, wa kullul alimin halka illal amilun. Setiap orang yang berilmu itu binasa, kecuali orang yang mengamalkan. Jadi kalau ilmu saja banyak kita cari, bahkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai ke jenjang yang tertinggi S3. Kalau ada nanti mungkin S4 gitu ya. Ternyata ya, itu semua bukan sekedar untuk bahan yang diamalkan sebagai pedoman panduan untuk pengamalannya, maka semua ilmu itu binasa. Banyak orang berilmu tapi tidak bisa membuat kebaikan, bahkan memberikan bahaya kepada orang, mencelakakan orang, membinasakan orang, menzalimi orang. Karena apa? Ilmunya tidak dimanfaatkan. Dimanfaatkan semata-mata untuk dunia, bukan untuk akhiratnya. Tapi ketika ilmu itu diamalkan sesuai dengan aturannya, seperti Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang berilmu itu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada ya, yang ada di sekitarnya. Jadi pada saat yang sama Nabi Adam ketika baru diajarkan nama-nama saja sudah diamalkan, ajarkan pada ya pada yang lainnya, ya, sampai kepada malaikat juga, bahkan waktu itu kepada iblis. Karena apa? Ilmu itu tidak boleh hanya untuk jadi pengetahuan. Tapi ilmu itu harus jadi amal, harus jadi tindakan, harus jadi perilaku. Tapi apakah semua perilaku diterima oleh Allah? Belum tentu. Kalau perilaku ini masih tercatat hanya sebagai perilaku yang tidak terkait untuk akhirat, tidak akan diterima. Kalau tidak terkait dengan Allah, tidak akan diterima.
Jadi kullul amilina halka illal mukhlisun. Setiap orang yang beramal bisa binasa kecuali siapa? Yaitu orang yang benar-benar ikhlas. Jadi kata Imam Ghazali, kita ini harus berilmu, harus beramal, harus ikhlas. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita bisa beramal? Kalau kita tidak ikhlas, bagaimana kita akan diterima amalnya? Sehingga harus ada, pertama ilmu, harus belajar terus, tapi ilmu itu harus kita amalkan sehingga ada manfaatnya. Dan yang ketiga, amal itu harus dilandasi oleh keikhlasan. Baru ya semuanya akan menjadi keselamatan bagi kita. Nah karena itu di keberkahan nomor 3 ini harus jadi catatan buat kita bahwa sedapat mungkin aktivitas apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang kurang berarti sampai yang strategis, dari yang misalnya tidak dianggap oleh orang sampai yang benar-benar dipuja-puja, semuanya itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menjadi amal soleh dari si Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat saat dihisab nanti. Kemudian manfaat yang keempat, bahwa kalau orang yang ikhlas itu bisa menata hidup dengan sangat baik. Orang belajar manajemen sampai ada jurusannya, spesialisasinya, tidak hanya S1 sampai S3, bahkan nanti ada lagi pelatihan-pelatihannya, ada workshopnya, ada kursusnya, ada lagi misalnya pelatihan-pelatihannya, seminarnya, simposiumnya, ada diskusi terbatasnya. Tapi seandainya ya, semua itu bukan landasannya karena keikhlasan, maka penataan hidup tidak akan bisa memberikan arti ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai saat nanti ketika di hari akhirat, nauzubillah. Tapi ikhlas bisa menata hidup sangat baik. Menata hidup mana yang untuk dunia, mana yang untuk akhirat, mana yang harus sekarang, mana yang harus ditunda, mana yang kita anggap prioritas, mana yang tidak. Mana yang paling penting, mana yang sekedar penting. Mana yang paling besar manfaatnya daripada yang cuma sekedar ada manfaatnya. Mana yang paling besar maslahatnya daripada sekedar yang ada maslahatnya. Itu semua bisa dikelola oleh siapa? Orang yang betul-betul ikhlas. Kalau orang yang ikhlas karena semata-mata untuk Allah, dia visinya panjang sekali. Visi yang tidak terbatas oleh waktu. Visi yang tidak dibatasi oleh ruang. Yaitu apa? Visi untuk keabadian, yaitu di dalam surga. Jadi kalau orang yang ikhlas sudah berpikirnya jauh. Dan bahkan yang disebut Rasul sebagai orang yang cerdas. Orang cerdas yang benar-benar ikhlas. Yang sudah berpikir persiapan apa yang akan dibawa setelah kematiannya. Nah hanya orang yang ikhlas yang sudah berpikir apa yang harus saya bawa setelah mati. Apa yang harus saya bawa bekalnya untuk bisa saya mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Kalau sekarang orang sudah ada tanda-tanda, wah ini sepertinya di hari kita akan ada lockdown nih. Kita akan bersiap-siap mengumpulkan sembako. Sudah berpikir ada yang sampai membeli untuk 2 bulan, untuk 3 bulan. Padahal masih bisa dicari. Kalau di hari akhirat kita tidak bisa mencari. Sudah habis waktunya, sudah habis ruangnya, tempatnya. Maka persiapannya harus jauh lebih besar daripada itu. Mementingkannya lebih besar daripada itu. Menganggap daruratnya lebih penting daripada itu. Lockdown aja orang sudah menganggap darurat sekali ini kesehatan, darurat sekali ini masalah ekonomi, darurat sekali ini masalah ketahanan pangan dan lain-lain. Nah bagaimana dengan yang sudah ditutup selama-lamanya? Apa persiapan kita? Kalau bukan amal yang ikhlas, tidak ada persiapan apa-apa. Apa keuntungan akan kita dapatkan di sana? Tidak ada harapan yang betul-betul bisa berarti, semuanya akan menjadi harapan kosong. Kalau bukan karena keikhlasan. Jadi dengan ikhlas kita bisa menata hidup. Jam berapa kita harus bangun tidur, jam berapa kita harus sholat dulu, jam berapa kita harus sholat duha, jam berapa kita harus sholat syuruk, jam berapa seorang ibu harus menyiapkan sarapan, membereskan rumah. Semua ditata dengan sangat baik. Sehingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun peluang untuk bisa mengisi waktu demi waktunya. Itu hanya orang yang ikhlas, yang selalu berpikir mana akhirat saya. Kalau orang berpikir untuk dunia, maka tidak akan pernah bisa menata hidupnya. Padahal kalau kita lihat, setiap orang namanya manajemen menata itu selalu mendahulukan yang prioritas. Siapa yang memahami mana yang paling prioritas? Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas yang semata-mata hidupnya untuk Allah, dialah yang prioritaskan segalanya untuk Allah. Dialah yang prioritaskan segalanya ya, pahala dan janji kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keberkahan yang akan diperoleh oleh ikhlas itu bisa tertata sekali hidupnya. Bisa tertata mana syariat Allah yang harus segera dahulukan karena dia wajib. Mana syariat Allah yang harus digemari karena dia sunnah. Mana syariat Allah yang harus ditinggalkan, harus dijauhi karena dia haram. Mana syariat Allah yang makruh, yang harus dihindari sekalipun itu makruh karena dibenci oleh Allah. Mana yang mubah yang tidak boleh kita banyak geluti karena itu akan menjadi sia-sia.
Bagi orang yang ikhlas itu sadar betul mana yang diutamakan oleh dia, mana yang harus dikerjakan didahulukan oleh dia. Karena dialah yang bisa menata kehidupannya. Itulah mengapa Allah menjelaskan kepada kita, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ternyata manusia itu terbagi dua. Ada yang di antara kalian mengharapkan dunia saja, ada di antara kalian mengharapkan akhirat. Tapi kalau kita mengharapkan dunia saja tidak akan mendapatkan akhirat apa-apa. Kebalikannya, jika kita mengharapkan hari akhirat, justru Allah akan beri akhirat dan dunianya. Jadi kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau pilih bahagia dunia dan akhirat, pilihlah. Ya, kita mencari akhirat, Allah akan jamin dunianya. Tapi kalau orang mencari hanya dunia saja, Allah akan tidak menjamin untuk hari akhiratnya. Nah, karena itu pantas banyak orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jadikanlah semua aktivitasnya benar-benar untuk Allah. Allah akan menjamin bahagia dunia dan akhiratnya. Jangankan manusia yang beriman dan beramal soleh, hewan pun yang tidak beriman dan beramal soleh nampak seperti kita, yang tidak terlihat sosialnya, aktivitas sosialnya seperti kita, seperti apa ibadahnya, mereka punya dengan cara tasbih yang berbeda dengan kita, tapi subhanallah ya, dimanapun mereka berada, Allah selalu memberikan rezekinya, selalu memberikan ya kebaikan-kebaikan dan keberkahan hidupnya. Apalagi kita manusia, ya memang sudah ada syariatnya ditentukan bagaimana untuk bisa menyiapkan akhirat, maka Allah akan memberikan ya kebaikan dunianya. Jadi pasti tidak akan disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, keberkahan yang kelima adalah dapat menjaga balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikhlas harus dijaga dari awal sampai akhir kita menutup mata, sampai nafas yang terakhir. Nafas yang terakhir terhembus, ya, bagaimana supaya amal soleh itu keikhlasan terjaga terus, tidak dihapus oleh kita, ya, tidak dicederai, tidak dirusak oleh perilaku kita atau lisan kita. Keikhlasan itu akan rusak kalau kita mempersekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik. Keikhlasan itu akan rusak ya kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Jadi pada saat yang sama, kalau kita sudah amal itu misalnya sudah dijaga dengan ikhlasnya bagus, tapi saat dirangsang oleh orang ya emosinya, kemudian dia tidak bisa menahan amal yang sudah terjaga selama ini, maka tetap saja akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang istri mengeluh di depan suaminya setelah dia bersusah payah menjadi istri. Katakanlah ada seorang istri berkata pada suaminya, "Aku capek benar hari ini, banyak benar pekerjaannya, nggak ada yang bantu, kamu sibuk, anak-anak sibuk semua, aku nyuci sendiri, aku ngepel sendiri, aku membersihkan rumah sendiri, aku masak sendiri, aku neriska sendiri," segala macam disebutkan sendiri. Sampai capek banget deh, ya Allah, di badan rasanya remuk, tulang rasanya remuk. Saat disebut-sebut seperti itu, ya, itu sudah tidak ikhlas. Karena yang ikhlas itu kalau bisa, seperti yang disebut Rasulullah, tangan kanannya beramal, tangan kirinya tidak tahu. Jadi benar-benar tersembunyi karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai dikatakannya sambil marah. Ya, kamu ini tidak sadar ya, saya ini sangat berharga ya bagi kesuksesan kamu. Kalau bukan saya istri kamu, kamu gak akan bisa sukses seperti ini, gak akan mungkin punya jabatan seperti ini, gak akan punya tabungan sebanyak ini. Kalau bukan saya sebagai istri kamu yang hemat, yang segala macam disebutkan tuh, dipuji dirinya, saat itulah terhapus seluruh amalnya. Yang tadi sudah terjaga, sudah dicatat oleh malaikat, langsung dihapus. Jadi pada saat yang sama, kalau kita ikhlas itu terjaga terus nih pahalanya. Sampai kapanpun nih kiamat nanti tiba, tetap tercatat. Ya, disimpan di Lauhil Mahfuz. Sampai nanti ketika hari kiamat tiba, kemudian hisab itu hadir, maka saat itu datangkan kembali catatan amal kita. Dan situlah akan diberikan ya, amal yang baik dalam timbangan yang baik, dan amal yang buruk dan timbangan amal yang buruk. Jadi pada saat yang sama, kita harus bisa menjaga ya keikhlasan ini, tapi dengan kita jaga, maka balasannya terjaga juga. Tidak hanya catatan amalnya saja yang terjaga, bahkan balasannya pun terjaga. Nah karena itu terutama untuk wanita, karena wanita itu kata Rasulullah saat Mi'raj, beliau bersabda setelah pulang Mi'raj, katanya aku ditampakkan neraka, aku lihat yang paling banyak penduduknya wanita. Kenapa? Karena dia tidak pandai mensyukuri suaminya.
Terlalu banyak mengeluh, banyak menuntut, tapi menyebut apa kelebihannya, kebaikannya, sehingga pada saat yang sama kurang menghargai suami, sehingga tidak bisa berterima kasih. Saat itu tidak bisa menjaga lisan, bisa jadi penyebab ahli nerakanya. Banyak wanita karena tidak bisa berterima kasih pada suaminya, tidak bisa menghargai suaminya, menganggap dirinya lebih, itulah yang membuat dia jadi tidak ikhlas. Dan ini tidak akan membuat amal solehnya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keberkahan yang berikutnya adalah berlipat ganda pahalanya. Para pemirsa, Allah itu maha baik, Allah itu maha besar, Allah itu maha luas, ya. Sehingga tidak hanya luas rizkinya, luas ilmunya, luas pengawasannya dan lain-lainnya. Nah karena itu yakinlah bahwa kalau kita beramal soleh dengan ikhlas, itu balasannya bukan 1, bukan 10, bukan 100, tapi lebih dari itu. Bisa jadi orang ya, beramal itu 1 kali, tapi Allah balasnya bisa 100.000 kali. Bahkan bisa lebih. Contohnya, ya kita beribadah di Masjidil Haram. Salatnya, baca Qur'annya, itikafnya, itu semuanya dibalas 100.000 lebih baik daripada di masjid yang lain. Kalau kita sholat berjamaah, bukan lagi 27 derajat balasannya. Tak, karena ada lagi hadis yang lain, sejumlah dengan banyak ya jamaahnya. Semakin besar jamaahnya, semakin besar lagi pahalanya. Kalau kita bersedekah, bukan lagi pahala kita bersedekah 500 dapat 500. Bersedekah dengan 1.000 dapat 1.000. Tapi bersedekah 1.000 minimal dikalikan dengan balasan 700 kali lipat. Tapi Allah itu karena maha baik, maka bukan 700 kali lipat saja diberinya. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Setelah Allah menjelaskan bahwa setiap biji itu akan tumbuh ya menjadi 7 batang, dan 7 batang akan tumbuh menjadi 100 buah. Maka pada saat yang sama Allah mengakhiri ayatnya dengan wallahu yudhaifu liman yasha. Sedangkan Allah akan lipat gandakan lagi pada orang yang dia kehendaki. Jadi jangan kira bahwa kalau orang bisnis itu kan mengambil untung besar itu salah dan akan dipersalahkan. Karena nanti tidak sesuai dengan kualitasnya dan itu dianggap penipuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala justru berikan penghargaan yang luar biasa. Kalau orang misalnya bersedekah 1.000, kemudian ada orang balasnya, nih saya kasih karena kamu sudah bersedekah 100.000. Wah, dia akan bersedekah terus setiap hari. Karena apa? Balasannya 100.000. Tapi ini lebih besar lagi Allah janjikannya, bukan lagi 100.000, lebih daripada 700 kali. Jadi kalau 1.000 cuma kali 100, kalau 700 ya harusnya 700.000 bahkan akan lebih. Yang itu tidak terhingga hitungannya. Nah kalau kita ikhlas, maka Allah akan terus lipat gandakan pahalanya. Dan otomatis surganya akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Itulah mengapa jangan menilai orang dari zahir amalnya. Orang bersedekah, ya cuma sebuah roti. Kata kita sebuah roti. Tapi di sisi Allah kalau dia ikhlas, dalam hadis Bukhari disebutkan, akan dipelihara terus ya sekerat roti ini sampai bisa sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah itu bukitnya cukup besar. Tidak bisa dinaiki dengan waktu yang sedikit. Tapi ketika kita bisa beramal dengan sekerat roti, sepotong daging yang benar-benar ikhlas, Allah akan disemai terus, dijaga terus, dirawat terus, dikembangkan terus, sampai sebesar Gunung Uhud. Jadi balasan dari Allah jauh lebih baik. Makanya Allah melarang, jangan kamu berharap pada manusia. Jangan kamu berharap pada makhluk, berharaplah kepada Allah. Balasan dari Allah tidak bisa dibandingi oleh balasan dari manusia. Sebanyak apapun manusia akan balas kebaikannya, tidak akan sebesar Allah memberikan balasannya kepada kita. Jadi pada saat yang sama, berlipat gandanya pahala ini harus juga menjadi ya, tujuan bagi kita. Karena orang dalam beramal soleh itu selama masih semuanya ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan balasan dari Allahnya lebih banyak lagi diperbolehkan. Ada orang beramalnya ingin mendapatkan surga yang lebih, silahkan. Itu juga balasan dari Allah. Karena Allah membalas sebagai ahli surga. Tapi saya nggak mau nih balasannya hanya di tingkat pertama. Saya ingin tingkat yang tertinggi di surga Firdaus yang paling tinggi di bawah arasy-Nya Allah bersama Rasulullah, silahkan. Tapi beramallah dengan ikhlas. Banyaklah beramal soleh dengan ikhlas. Allah akan lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keenam. Yang keenamnya akan mendapatkan ketenangan.
bahwa orang yang ikhlas itu diberikan ketenangan yang luar biasa. Hidupnya tenang, ya seperti tidak penderitaan. Hidupnya tenang sekali, ketenangan ini kan akan bawa kebahagiaan. Seperti tidak ada musibah. Padahal musibah itu ya namanya manusia hidup di dunia, pasti ada musibahnya. Karena kata Allah, wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was tsamarat. Kata Allah, pasti kalian akan diuji. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa karena dalam bentuk lapar, bisa dalam bentuk takut, bisa kehilangan orang yang dicintai, bisa dalam bentuk buah-buahan dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama kalau orang ikhlas itu, ya dia terima dengan lapang dada. Jadi dia tenang saja walaupun musibah itu datang silih berganti. Walaupun mungkin godaan itu selalu datang, dia tenang terus ya untuk Allah dan bersama Allah, berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu pantas kita sedapat mungkin ya berusaha untuk ikhlas terus apapun kondisinya, berusaha untuk ikhlas. Karena dengan ikhlas inilah hidup kita akan tenang. Orang yang ikhlas itu maka akan bisa menahan diri sekalipun dia mampu membalasnya. Ada orang ya mengecewakan, mungkin menzolimi dia, mengata-ngata dia sampai dengan tunjuk tangannya, dengan ya perkataan-perkataan yang menyakitkannya. Dia mampu membalas tapi dia tahan saja. Dalam ikhlasnya dia terima. Ya Allah, mungkin inilah cobaan buat saya, mungkin inilah ujian buat saya harus sabar. Karena ikhlas itu tenang, jadi sabarnya juga mudah. Tapi ikhlas juga itu akan bisa membuat orang ya bisa menahan diri dari segala kekecewaan ya, dan menahan diri untuk tidak ya mengeluh pada saat dikecewakan. Sehingga pada saat yang sama orang yang ikhlas itu terlihat tenang terus hidupnya, seperti tidak ada gejolak, tidak ada riak. Padahal namanya hidup itu selalu ada gelombang, ya ada hantaman. Seandainya diberi ujian, ya dia ridho saja, rela saja. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa ditolak, dia sadar, ya udah diterima aja dengan ikhlas. Ada orang mungkin waktu gadisnya berharap ingin punya suami seperti itu. Sudah dalam catatan pikirannya, dalam catatan doanya ya dengan ucapan doa yang luar biasa, dia mengharapkan suami seperti apa. Tapi Allah mentakdirkannya tidak seperti itu. Ya kalau dia ikhlas tidak akan terima, dia akan jaga terus, dia akan rawat terus pernikahan ini sampai akhir. Dia sudah ikhlas, inilah jodoh saya, inilah takdir yang diberikan oleh Allah. Disinilah mungkin jalan saya untuk menuju surganya. Kalau orang ikhlas itu ya hampir sama dengan orang yang selalu ridho. Sama dengan orang yang selalu sabar, sama dengan orang yang selalu tawakal. Karena tanpa ikhlas orang tidak bisa sabar, tidak bisa ridho, tidak bisa bertawakal. Karena itulah ikhlas itu banyak sekali keberkahannya. Dan ikhlas inilah yang akan membuat jadi seluruh aktivitas baik, bahkan seluruh fisik jadi baik. Bukankah Rasulullah menyebutkan pada kita, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bukankah ya di dalam diri manusia itu, dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, baiklah seluruh jasadnya. Tapi kalau dia buruk, buruklah ya seluruh jasadnya. Apa itu? Kata dia, ala wahyal qalbu. Bukankah itu, atau ingatlah itu adalah hati. Ikhlas itu bukan di lisan. Walaupun kita katakan saya ikhlas, tapi di hati tidak ikhlas, ya tidak akan jadi apa-apa. Karena ikhlas itu tempatnya di hati, maka di sini yang harus kita rawat. Jadilah hati ini selalu baik, selalu ikhlas, sehingga seluruh aktivitas akan selalu baik. Kalau dia senyum, senyumnya ikhlas. Kalau dia memandang, pandangannya ikhlas. Kalau dia menyentuh, kalau dia mengusap, kalau dia meluk, semuanya ikhlas. Kalau dia menolong, dia berbuat, meringankan beban, semuanya ikhlas. Dengan keikhlasan itulah jadi semuanya menjadi baik. Kita sulit mencari orang di mana sih ya kejelekannya, keburukannya, karena dia ikhlas. Kata orang, kamu kok suka aja sih sama suami kamu, padahal suami kamu itu pesek, tapi bagi dia nggak pesek, dia udah ikhlas. Kata orang, kenapa kamu suka sekali sama kamu, padahal kamu cantik, tubuh kamu tinggi, tapi dia ikhlas. Ya dia tetap saja senang sama suaminya. Yang dia terima dengan ridhonya. Nah karena itu pantas. Dengan ikhlas ini hidup betul-betul menjadi tenang. Dan itu adalah keinginan kita. Karena kebahagiaan hanya dengan ketenangan. Keberkahan yang ketujuh yaitu ada kekuatan jiwa. Kalau jiwanya kuat pasti amalnya kuat. Kita melihat subhanallah ya. Talut bersama pasukannya itu diuji oleh Allah luar biasa. Sedang musim kemarau, panas luar biasa. Panas terik, ya hausnya luar biasa apalagi di gurun.
Tapi tiba-tiba ada sungai mengalir, airnya sejuk, airnya jernih ya. Begitu mereka turun ke sungai, tiba-tiba Allah memerintahkan pada mereka, ya, kalian boleh minum tapi hanya ada sirup yang ada di tangan. Di luar itu tidak boleh mengambil lagi, tidak boleh meminumnya lagi. Bagi mereka yang ikhlas, taat kepada Allah, ya dia cuma mengambil sirup yang ada di tangan saja dia minum. Dia yakin, ya Allah, kalau memang ini benar-benar atas perintahmu, insya Allah ini berkah. Dengan sirup ini menjadi berkah. Tapi mereka yang tidak ikhlas, ya, maka dia secara sembunyi-sembunyi mengisi lagi ya, airnya ke dalam tempat minumnya. Minumnya berkali-kali, kemudian pergilah mereka melanjutkan perjalanan perang. Masih jauh nih medan perang yang harus ditempuh. Bagi mereka yang ikhlas ternyata berkah. Dengan sirup yang di tangan itu kekuatannya terjaga terus. Sampai ketika bertemu dengan musuh yang jumlahnya jauh besar pun masih terus bertahan. Mereka tidak meninggalkan medan perang. Mereka terus berdoa pada Allah, Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di saat itulah ketika perang berkecamuk, sedikit pun tidak terpikirkan lari dari medan tempur. Mereka terus berperang sampai mengalahkan musuh. Tapi bagi mereka yang tidak ikhlas, bahkan sembunyi-sembunyi melanggar peraturan Allah, maka pada saat yang sama, ketika di tengah jalan sudah banyak yang tidak mampu lagi menahan hausnya, mereka kembali meninggalkan perjalanan ke medan perang. Begitu melihat musuh, ternyata mereka sudah tidak mampu lagi, tidak bisa bertahan dengan kekuatan jiwanya. Wah, kalau begini musuhnya sebanyak ini, saya tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka, saya bisa mati nih begini. Mereka kembali meninggalkan medan perang. Tapi orang yang ikhlas terus bertahan dengan kekuatan jiwanya, bahkan berharap untuk saya di sananya dan bisa bahkan sedapat mungkin bisa menangkan peperangan. Itu karena ikhlas. Yang kesembilannya, kalau orang yang ikhlas itu justru akan ya, diberikan kekuatan mental menghadapi tantangan. Tantangan seberat apapun akan bisa dihadapi kalau dia ikhlas. Karena dia yakin, ya Allah, selama saya masih benar-benar untuk Allah, Allah tidak akan meninggalkan saya. Bukankah ya Abu Bakar Siddiq ditegur oleh Rasul, diingatkan Rasulullah ketika dia mengatakan, ya Rasul, aku khawatir sekali ya mereka sudah mendekat kepada gua ini. Bahkan mereka sudah di hadapan kita. Saya khawatir sekali engkau akan terbunuh. Tapi kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Ini kita perjalanan hijrah untuk Allah. Karena perintah Allah, pasti Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi pada saat yang sama, kalau kita ikhlas, kita betul-betul yakin hanya bersama Allah. Karena ini amal untuk Allah, pasti Allah tidak akan meninggalkan kita, dan itu kita yakini. Saat itulah kita akan terus menghadapi tantangan yang berat pun kita mampu dan akan kita lewati. Dan yang terakhir yaitu istiqomah. Bukankah ini menjadi cita-cita kita? Ya Allah, kalau saya diberikan hidayah, diberikan iman Islam, berikanlah hidayah iman Islam yang buat saya istiqomah sampai saya menutup mata dengan hembusan nafas yang terakhir. Karena istiqomah ini luar biasa nilainya. Ya, pertama kita jadi dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Yang kedua, kalau kita misalnya muzur, tidak bisa melakukannya lagi, Allah tetap mencatatnya seperti kita melakukannya. Saat musafir, saat kita sakit, kalau kita ya, ternyata tidak bisa melakukan amal-amal yang sudah biasa kita lakukan secara istiqomah, Allah akan tetap mencatatnya. Misalnya ya kita sedang sakit 5 hari tidak bisa tahajud, tapi kita sudah biasa sholat tahajud, Allah akan tetap mencatat sholat tahajudnya. Biasanya kita sholat duha, kita tidak bisa sholat duha karena aduh nggak kuat nih, pusing sekali nggak bisa bangun. Allah tetap akan mencatat sholat duhanya. Biasanya Senin dan Kamis kita saum, tapi kita sedang sakit nggak bisa saum, Allah akan tetap mencatat saumnya. Itu amal yang istiqomah. Kalau amal yang istiqomah, saat mau meninggal pun dia bisa tersenyum. Ya, tidak akan ada raut wajah yang cemberut atau yang bermuka masam atau yang ketakutan. Tapi muka yang terus ceria dan senyum. Kenapa? Disitulah ada busyra, ya, ada berita dari malaikat ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan hadir menyatakan kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, ya bergembiralah, Allah akan berikan sesuai dengan janjinya yaitu surga. Pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu mengingatkan kepada kita, menyadarkan kita betapa pentingnya ikhlas dalam setiap amal soleh kita. Semoga kita terus bisa menjaganya dan terus merawat pahalanya sehingga bisa menjadi amal yang istiqomah dan tercatat sampai hari kiamat menjadi amal soleh kita dalam timbangan amal yang baik dan menyelamatkan kita ke dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.